Permisi, selamat siang. Iya, selamat siang. Minta maaf mengganggu. Boleh saya minta waktunya sebentar? Bisa? Perkenalkan, nama saya Keluarga Pertama, saya dari semester 1B. Iya. Bagaimana? Boleh saya minta waktunya sedikit untuk mewawancarai saudara? Boleh. Kalau boleh tahu wawancaranya tujuannya apa? Saya ada diberi tugas, kami dari semester 1B, kami diberi tugas itu mengantar KTP. Kami diberi tugas itu untuk mewawancarai dari semester 5 dan semester 7. Dan saat itu saya memilih saudara mungkin dari semester 7 itu saudara. Bolehkah saya mewawancarai saudara? Boleh. Pengalaman saya itu di mana saya pribadi belajar kateketik, di mana saya tahu bahwa kateketik adalah pengajaran iman, khususnya dalam konteks gereja Katolik. Secara sederhananya itu yaitu di mana kita sebagai guru agama Katolik dan katekis mewartakan dan mengajarkan nilai-nilai agama serta mendidik umat di lingkungan atau tempat di mana kita tinggal. Baik, itu saja. Oke, baik, terima kasih jawaban yang pertama ini. Saya sangat merasa pertanyaannya dijawab. Ada pertanyaan yang berikut, yaitu pertanyaan yang kedua yang saya berikan kepada saudara. Tantangan apa yang saudara hadapi di semester 7 dalam perkuliahan maupun pelayanan iman? Baik, tantangan di semester 7. Kalau di semester 7 ya kita kan masuk dalam KKN, praktek kuliah kerja nyata. Jadi ya tantangannya kalau dalam perkuliahan itu yang pertama itu bagaimana kita sebagai mahasiswa menyiapkan diri untuk menghadapi situasi baru, karena di sini kan KKN kita membagi turun, kita mau berhadapan langsung di tempat KKN kita, entah itu di mana. Bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk berhadapan dengan situasi orang baru, dengan lingkungan baru yang kita akan hadapan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan iman. Kalau pelayanan iman, di sini pelayanan iman di mana saya merasa bahwa tantangannya itu waktu, karena kita dalam membagi waktu, kita dalam mengikuti proses perkuliahan kita harus pintar membagi waktu, di mana waktunya untuk kuliah dan bagaimana kita menggabungkan diri dengan lingkungan setempat, membantu lingkungan setempat dalam pelayanan kita. Nah, waktu. Dan yang tantangan yang kedua, bagaimana kita fokus di sini, fokus dalam arti kita harus benar-benar fokus dengan apa yang pertama yang di kuliah dengan yang nanti kita hadapi di lingkungan. Bagaimana kita fokus dengan perkuliahan kita, dengan pelayanan di lingkungan kita masing-masing, tempat di mana kita tinggal. Baik, terima kasih jawaban yang sangat memuaskan buat saya. Mungkin kita masuk di pertanyaan yang ketiga. Menurut saudara, kompetensi apa yang penting dimiliki mahasiswa pendidikan agama Katolik? Pertanyaan bisa diulang? Pertanyaan yang ketiga nih, menurut saudara, kompetensi apa yang penting dimiliki mahasiswa pendidikan agama Katolik? Kompetensi. Iya. Baik, saya akan menjawab. Kita kuliah di STK ini kan jurusannya agama, keguruan, guru agama Katolik dan katekis. Yang pastinya kita menuju ke guru. Kita sebagai guru atau kita mau kuliah untuk menjadi guru, tentunya kita harus memiliki yang namanya keahlian. Yang pertama itu keahlian.
Dan yang kedua, kita harus profesional dalam guru yang baik. Kita tidak hanya melayani hanya memahami ajaran agama, harus menerapkannya di lingkungan kita, seperti kita bergabung dengan umat lingkungan setempat untuk mengajarkan pendidikan agama. Contohnya itu seperti mengajarkan, kita membantu di sekolah minggu, kita membantu di mana KTKC, kita memberikan KTKC kepada anak-anak, kita membantu ibu-ibu lingkungan setempat untuk mengajarkan doa-doa Katolik seperti doa Bapa Kami, Salve Maria, dan bagaimana kita mengajak umat setempat untuk mengenal lebih dekat siapa itu Yesus dan bagaimana mereka mengenal lebih dekat tentang apa itu Yesus. Pertanyaan yang berikut yang saya akan berikan kepada saudara itu, apa pengalaman paling berkesan dalam pelayanan atau praktik? Pengalaman saya di sini, saya akan menceritakan tentang pengalaman saya tentang memberikan KTKC atau sekolah minggu itu di stasi Gudang Arang. Kalau dari pengalaman pribadi saya merasa bahwa saya merasa senang bisa mengajarkan adik-adik, dimana kita merasakan kita sharing dengan adik-adik, kita rasa bahagia, bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, dan yang paling penting kita berbagi pengalaman di situ. Saya dengan adik-adik kami di Gudang Arang, dan itu menurut saya pengalaman yang paling bahagia karena bisa merasakan, bisa mengajarkan mereka tentang kasih yang diajarkan oleh Yesus sendiri, dan bagaimana mengajarkan mereka lagu-lagu kami mereka, dan bagaimana kita kasih belajar dorang untuk cara berdoa yang baik. Jadi itu pengalaman yang sangat Mungkin pertanyaan yang terakhir dari saya buat saudara, apa saran saudara untuk saya dan teman-teman semester 1B agar belajar dengan baik sejak awal, atau contoh seperti mungkin motivasi dari saudara kepada kami, khususnya anak-anak semester 1B? mungkin tidak banyak, sedikit saja. Itu saran atau pesan saya, yaitu dimana adik-adik harus terus belajar, karena kita sebagai mahasiswa kalau belum mencoba kita tidak akan tahu itu tantangan seperti apa. Jadi di sini saya cuma bilang terus belajar, jangan patah semangat, walaupun tantangan yang dihadapi adik-adik mungkin dalam keluarga atau mungkin masalah keuangan, jangan putus asa. Kalau memang masalahnya tidak bisa diceritakan, ya paling bisa mungkin tidak diceritakan ke teman-teman besti, cerita ke teman dekat, mungkin ada solusi. Jadi pesannya bahwa